Selamat datang kembali Anda yang masih setia di Maswar Service Channel. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan pembaruan video-video dari Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan nilai kode kondensator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi pada video kali ini. Bagi Anda yang masih pemula atau baru belajar elektronika, dapat salam dari Solder 42 dan dapat salam juga dari multitester atau avometer. Tapi itu di luar dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi video saya yang sebelum ini itu adalah mengenai cara membaca nilai kondensator. Masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Kalau kemarin kan untuk membaca nilainya, membaca nilai kode-kodenya. Pada kesempatan kali ini nanti video yang akan saya buat itu juga masih mengenai kode, tapi bukan kode angka tapi kode huruf. Jadi pada kondensator Mylar contohnya itu kan ada namanya 224J atau 335 ada 333K misalnya. Apakah arti huruf-huruf di belakang angka tersebut? Nanti akan kita bahas dan kita pelajari. Selain itu juga nanti ada saya kasih tahu simbol dari kondensator. Kemarin cuma nilainya, tapi simbolnya belum saya selipkan di materi. Kemudian yang kita bahas sebelumnya itu adalah kondensator tetap, yang nilainya tetap tidak berubah-ubah. Tapi selain kondensator tetap, itu juga ada kondensator yang nilainya itu berubah-ubah, yang namanya adalah kondensator variabel atau biasa disingkat itu dengan Farco. Itu dalam bahasa Inggris ya, variabel kondensator. Itu bisa kita temui di radio-radio jadul ya, radio itu. Jadi mengubah nilai kapasitasnya itu dengan memutar tuas. Jadi kalau kita masih mempunyai radio zaman dulu ya, radio yang belum digital yang masih dari gelombang dengan jarum kan kita putar-putar. Nah, itu di bagian dalamnya itu adalah untuk memutar Farco, yang tujuannya adalah merubah nilai kapasitas yang akhirnya itu merubah frekuensi. Jadi kan frekuensi itu berhubungan dengan kapasitasnya juga. Jadi frekuensinya berubah jika kapasitas dari Farco tersebut berubah dengan cara memutar tuasnya. Nanti kita bahas, ditunjukkan gambar dan bentuk modelnya Farco itu gimana, dan kode-kode angka. Saya kira untuk video yang dibuat kali ini mengenai hal itu. Terus apabila ada teman-teman ya yang mungkin sudah menonton video saya, mungkin ada yang kurang jelas, perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Apabila yang lebih senior menemui ada kesalahan dalam saya menyampaikan secara teori, silahkan dikritik, disaran, dan kasih masukan. Karena kita akan sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang paling pinter, paling super ya, kita sama-sama belajar. Kadang ilmu dari satu orang dan orang lain itu tidak sama, jadi ada spesifikasi lain-lain. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, bisa dikritik dan bisa dikasih masukan. Ini untuk lebih kebaikan di masa yang akan datang. Apabila ternyata sudah kita lakukan lebih lama itu ternyata ada yang lebih baik lagi, itu kan
tidak ada salahnya bila kita lakukan. Saya kira itu, dan jangan lupa tetap ingatkan ya, di like dan di komen, di subscribe dan di share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Selamat menyimak. Berikut adalah simbol dari kondensator. Yang pertama dan kedua itu adalah kondensator normal, artinya kondensator yang tidak mempunyai polaritas, jadi tidak ada kaki min dan kaki plus. Jadi pemasangannya itu terbalik, tidak ada masalah, jadi tidak ada min dan tidak ada plus. Sedangkan pada gambar yang ketiga itu adalah simbol dari elko, jadi ada kaki min dan kaki plus. Untuk pemasangannya tidak boleh terbalik. Mungkin jika di waktu mendatang ya, mungkin teman-teman ada yang membaca skema, itu ada yang simbolnya seperti pada gambar, tapi ada juga yang lain, tetapi tetap ada ya, ada min dan ada plusnya. Sedangkan yang keempat itu adalah simbol dari varco atau variabel kondensator. Nanti mungkin gambar barangnya ditampilkan, jadi ada yang berkaki 3, ada yang 6, ada yang lebih, tergantung digunakan untuk frekuensi apa saja. Misalnya kalau dulu kan ada SW, MW, AM, FM dan sebagainya. Mungkin nanti ditampilkan gambarnya. Kita menuju ke pokok pembahasan ya, yang mengenai kode huruf. Nah, ini yang pertama adalah mengacu dari tulisan pada kondensator Miller tersebut ya. Di situ ada 2A472J. Nah, itu kita kupas karena ini ada dua sumber yang berbeda. Nah, nanti kita pelajari. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tertulis 472 itu artinya adalah 4700 picofarad atau 4,7 nanofarad atau 4N7. Lalu huruf J di belakang itu merupakan toleransi 5%. Loh, selain J ini ada huruf apa saja? Nah, ini yang kita bahas satu persatu. Sebelumnya perlu diketahui, toleransi itu adalah selisih yang diperbolehkan dari nilai yang tertera. Jadi misalnya toleransi 5%, misalnya nilainya itu 5% lebih atau 5% kurang dari yang tertera, itu masih dianggap bagus, misalnya diukur dengan alat. Ini dari salah satu sumber ya. Jadi toleransi itu ada yang huruf B itu 0,10 pf, C 0,25 pf, D 0,5 pf. Nah, ini tidak disebutkan berapa persennya, tapi langsung pada nilai pf nya. Jadi lebih atau kurangnya itu sesuai dengan hurufnya. Sedangkan E adalah 0,5%, F 1%, G itu 2%. Untuk H 3%, J 5%, K itu 10%. Lalu M itu 20%, kemudian Z itu plusnya 80% dan minnya 20%. Kemudian apa arti dari angka 2A di depan nilai kapasitor? Itu adalah merupakan tegangan kerja dari kapasitor atau kondensator tersebut. Jadi 2A itu tidak sendiri, ada teman-temannya selain 2A ya. Lebih lengkapnya ini ya, 0J itu artinya 6,3 volt, 1A itu adalah 10 volt, 1C sama dengan 16 volt,
1E sama dengan 25 volt, 1H sama dengan 50 volt, 2A sama dengan 100 volt. Lalu 2D itu adalah 200 volt, sedangkan 2E itu adalah 250 volt. Yang ini adalah kondensator tegangan tinggi, itu 1 nanofarad 10 kilovolt. Nah, itu sudah langsung dapat dibaca, itu tegangan kerjanya adalah 10 kilovolt. Ada lagi ini, itu tegangannya 500 volt tegangan kerjanya. Kemudian nilainya kalau menurut acuan 500 adalah 500 pico, toleransi 5%. Tapi kalau melihat fisiknya saya masih agak sangsi ini 500 pico atau 500 nano, soalnya fisiknya cukup besar. Nah, ini ditemukan gaya penulisan yang berbeda. Ini ada T473J2E, jadi berbeda dengan yang tadi ada 2A di depan. Ini depan ada huruf T dan 2E nya itu di belakang. Nah, ini harus cari referensi lagi dan apa maksud dari T itu, dan J, karena J nya ini berbeda dengan yang di depan tadi. J itu adalah toleransi, yang di sini adalah toleransi suhu, jadi koefisien suhu. Nah, nanti saya tampilkan juga jadi data-datanya dari T terus J itu juga ada teman-temannya seperti yang tadi, tetapi bukan untuk toleransi kapasitas tetapi untuk suhu. Untuk 2E nya itu tetap tegangan kerja, itu 250 volt. Di sini huruf T di depan angka merupakan toleransi dari kapasitas. Jadi kalau T itu adalah plus 22%, minnya 33%, itu berkisar itu. Seperti tadi, T ini juga punya teman-teman. Jadi kalau yang di depan tadi J adalah toleransi, di sini T toleransinya. Kemudian temannya T itu apa saja? Nah, simak datanya. A plus minus 1,0%. B itu plus minus 1,5% toleransinya. C plus minus 2,2%. Lalu D plus minus 3,3%. Kemudian E plus minus 4,7%. F plus minus 7,5%. Kemudian P itu adalah plus minus 10%. R plus minus 15%, sedangkan S 22%. Untuk T antara plus dan minnya tidak sama, jadi plusnya itu 22%, minnya 33%. Lalu U itu plusnya 22%, minnya 56%. Kemudian V itu plusnya 22%, minnya 82%. Jadi antara S, T, U dan V itu untuk plusnya sama-sama 22% ya, cuma yang minnya aja yang berbeda. Jadi toleransi di atas nilainya itu sama 22%, tetapi toleransi di bawahnya itu yang berbeda-beda. Jadi di antara itu ya yang paling bagus ya S ya, yang penyimpangannya paling sedikit. Kemudian mengenai toleransi koefisien suhu itu dengan huruf G, H, J, K dan L. Ya, ini saya kutip dari sumber bacaan yang tidak mau disebutkan namanya, tidak mau disebutkan atau tidak, yang tidak menyebutkan. Nah, itu nanti biar
Kalau ada yang misalnya tidak setuju atau punya data yang lebih valid, ya boleh dikritik, diberi masukan atau dengan argumentasi. Nah, ini pokoknya ada sumber yang saya baca seperti ini, saya sampaikan di sini. Kode huruf G itu plus minus 30%, dan kode huruf H plus minus 60%, lalu kode huruf J plus minus 120%, kemudian kode huruf K itu plus minus 250%, yang terakhir kode huruf L itu plus minus 500%. Itulah kode-kode huruf yang kita bahas kali ini, semoga bisa dipahami. Kemudian ini sekilas info, yaitu bentuk fisik dari variabel kondensator atau Varco, itu bentuknya seperti itu. Kebanyakan terbuat dari plastik, namun ada juga yang dari besi. Tapi ini mungkin sudah tidak dibahas karena sudah tidak populer lagi, sudah tersingkir oleh digitalisasi. Demikianlah video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu.